A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan barakan wa anta khairul munzilin, amma ba'du. Apa kabar keluarga bebas riba Indonesia? Jumpa lagi dengan Bang Imut, Bang Muhammad Imam Mutakin. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, datang jauh-jauh dari Pulau Sumatera, dari kampung halaman saya, dari kota Jambi. Siapa yang datang? Nah, pengen kenalan kan? Yuk, langsung nih, silakan. Beliau namanya Bang Ian. Yes. Apa profesinya sekarang? Nanti biar beliau yang ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali saya bisa hadir di channelnya Bang Imut di KBRI dan Imam Mutakin Official. Luar biasa. Tepuk tangannya dari sana ya. Oke, saya Berlian Santosa. Kalau mengakunya sih sebagai alumnus Fakultas Peternakan UNAN yang gagal jadi peternak. Oh. Jadi saya gagal beternak hewan, tapi sekarang beternak kaos. Jadi lebih ke oleh-oleh Bang Imam. Lebih oleh-oleh. Ya, dan profesi sekarang sebagai seorang storyteller atau orang bilang pendongeng atau juru kisah gitu loh Bang Imam. Juru kisah. Ya, jadi karena ya suka lah gitu. Kalau bahasa kerennya Storyteller. Storyteller itu bisa nanti larinya ke public speaker, motivator. Bahkan kalau kita lihat para ustadz ustazah itu menggunakan teknik storytelling. Kayak Oki Stana Dewi. Itu kan dia masuknya storytelling. Dalam memaparkan ceramahnya atau tausiahnya. Jadi ternyata ilmu storytelling penting Bang Imam. Penting ya. Gitu. Penting teman-teman. Salah satu juru kisah. Iya, juru kisah. Juru kisah. Kenapa memilihnya jadi juru kisah? Ya suka hobi karena memang di dunia anak-anak, tadinya memang suka dunia anak-anak, dan waktu anak saya masih balita belum dapat ilmu teknik mendongengnya, membacakan buku cerita, kemudian cerita sama si bayi, dan si bayi itu seperti ya mata bergerak-gerak kayaknya menikmati dongeng ayahnya, ya akhirnya keterusan dan kayaknya saya perlu belajar deh, makanya udah kita cabut cari guru, ya alhamdulillah terus diasah. Karena intinya ke dunia anak, pendongeng atau juru kisah mesti suka anak-anak, dunia anak-anak. Karena itu basicnya, dia berhadapan dengan audiens yang nggak bisa membohongi gitu. Dia kalau audiens anak-anak itu Bang Imam, kalau dia suka ya suka, kalau enggak ya enggak gitu loh. Makanya keberhasilan kita adalah 2 atau 3 menit pertama, apakah juru kisah atau pendongeng ini berhasil untuk mengikat hati audiens atau dia gagal. Nah itu ditentukan di menit-menit pertama, menit-menit genting gitu loh, kritis. Menit-menit kritis ya. 2-3 menit pertama. 2-3 menit pertama. Kalau juru kisah atau pendongeng berhasil mengikat hati audiens, terutama anak-anak ini kan, maka apapun yang kita katakan, apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita gerakkan, mereka akan berimpact dahsyat terhadap apa yang kita sampaikan. Berarti boleh dong. 2-3 menit ke depan. Gimana pembukaan seorang storyteller? Oh, storyteller ya. Juru kisah nih. Ya, misalnya udah salam ya, udah salam bla 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 dan sebagainya kan. Siapa nama kakak yang di depan? Biasanya kita di dunia storytelling pakai kakak. Oh, pakai kakak. Nama saya adalah audiens nggak tahu ya. Nama saya adalah Kak Ian. Terus namanya siapa? Kak Ian tuh. Siapa nama kakak yang di depan? Kak Ian. Kak Ian mau cerita buat adik semua. Kak Ian ganteng apa jelek? Terus muka kita jelekin gitu kan. Ganteng, jelek gitu kan, tepuk tangan. Siapa yang hari ini bangun tidur sendiri? Tunjuk tangan semua. Saya, pakai saya. Siapa yang makan sendiri? Siapa yang mandi sendiri? Yang mandinya pakai sabun mandi? Yang mandinya pakai sabun cuci. Nah, itu udah main, dia ada gelak tawa dan sudah masuk nih. Sudah masuk racun-racun cinta kita sehingga anak-anak tadi happy. Nah, ketika happy, maka hajarlah dengan yang utamanya tadi di alur utama untuk bercerita. Jangan masuk alur cerita dulu sebelum anak-anak sudah kita pegang hatinya. Atau pemanasan, warming up-nya harus ada Bang Imam. Dengan suara ayam, seekor ayam jantan naik ke atas pohon yang sangat tinggi, kemudian ia mengepakkan sayapnya dengan lebar dan berkokok sangat lantang. Wah, aku sudah bangun, aku senang sekali. Misalnya kayak gitu Bang Imam.
Kira-kira gitu. Gitu. Karena kan kita harus mengikat hati audiens kita dan utamanya audiens anak-anak. Tapi jangan salah Bang Imam. Biasanya sih audiens anak-anak, tapi guru-guru kadang dengar, kepala sekolah dengar, orang dewasa dengar. Jadi memang audiens anak-anak, orang tua juga bisa tertawa. Iya. Jadi ya siapapun pasti akan suka dengar cerita ya. Sangat menghibur. Sangat hiburan, menghibur. entertainer. Masuk. Entertaining ya. Kira-kira gitu bagaimana? Di mana pengalaman paling berkesan selama jadi storyteller? Paling berkesan yang pertama itu yang di World Habitat Day. Jadi itu adalah Hari Habitat Dunia, di mana saya terpilih sebagai salah satu city changers Indonesia. Jadi agen perubahan kota dan ada beberapa kota-kota dunia seperti Tokyo, India, Singapura, Malaysia, Jepang dan sebagainya. Dan saya satu-satunya yang di perform dari Indonesia, satu-satunya yang boleh perform untuk mendongeng di depan perwakilan Asia Pasifik. Dan waktu itu ada Ridwan Kamil dan wali kota terpilih, hanya 7 wali kota terpilih yang boleh hadir di dalam forum dunia tadi. Nah, saya merasa terhormat. Waktu itu sih belum wow banget ya bercerita, cuman audien itu pejabatnya mungkin nggak tahu dalam bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Indonesia ya, karena kan berapa undangan dari seluruh dunia kan. Ya itu mereka ketawa aja, karena saya bicara tentang sanitasi dan ada bonekanya, namanya Pangeran Tom Sam. Pangeran Tom Sam ini Tom Sampah. Jadi pangeran yang suka membuang sampah ke tempatnya, mengedukasi. Itu kesan pertama. Akhirnya kan diundang ke Istana Negara. Ke Istana Negara? Ya, ketemu Pak SBY. Pak SBY? Alhamdulillah. Gara-gara storytelling. Masya Allah. Nah dari situ yang kedua, pengalaman yang mengesankan di dunia pasca gempa Lombok. Pasca gempa Lombok itu kita dikirim relawan, sebagai relawan bercerita. Kan ada relawan macam-macam nih. Ada sanitasi, ada yang makanan, sebagainya. Kita juru kisah. Oke lah, apa yang bisa kita sumbangkan? Berangkatlah kita ke Lombok oleh salah satu lembaga amil zakat. Dan ketika turun, Masya Allah, ini benar-benar tantangan kan. Jadi gimana kita ketika pasca gempa itu kan orang sedih ya, terutama anak-anak sedih, traumatik dan sebagainya. Gimana kita sebagai pendongeng jangan pernah menyampaikan pesan dalam cerita kita itu yang sedih. Misalnya, wah adik-adik, hari ini senang sekali kalian ketemu dengan kalian semua. Gimana, sedih nggak kalian dengan gempa ini? Wah gila, bisa dilempar orang kan. Nah itu kita jaga Pak Bang Imam. Jadi kita harus menyampaikan yang happy-happy, walaupun hati kita menangis. Karena memang sedih. Misalnya di pengungsian, sekolahnya doyong atau sekolah roboh, itu kan perih ya kita lihat itu. Sampai kami pernah mendongeng hari kedua datang ke Lombok, itu kan pasca gempa masih ada gempa-gempa susulan kan? Betul. Yang durasinya luar biasa itu, ada yang besar dan yang kecil. Nah, kami karena memang kita dari Jambi, alhamdulillah tidak ada daerah bencana gempa itu, datang ke pasca gempa tadi, pas kami mendongeng, ya seperti ada kaca seperti ini, di belakang kami kan kaca ya misalnya, ini audien. Saya bertugas sebagai MC gantian nih, terus ada Kak Tommy sebagai pendongengnya, karena kita tandem ya, ganti-gantian di berbagai lokasi itu. Saat kami mendongeng, itu ibu-ibu, anak-anak pada jerit. Nah, saya pikir saya mau closing nih kan. Misalnya, demikianlah kisah kita dongeng dari Kak Tommy dan Kak Ian, bla bla gitu. Itu anak-anak jerit pada bubar. Nah, kami kaget. Kami kira kami salah ngomong. Ini kan kami takut nih, salah ngomong atau ada sesuatu yang menyinggung perasaan, ya sensitif, dan mereka teriak gitu kan. Kami nggak punya sensitif bahwa itu habis pasca gempa. Rupanya di belakang kaca kami pas itu di masjid, kami kan di teras. Itu kacanya bergetar, telah terjadi gempa 4,5 skala Richter. Dan kami sebagai pendatang nggak punya feeling itu adalah gempa, ya karena kan kami baru datang. Nah bayangkan bubar kayak kerusuhan, tapi saya nggak mau ini terjadi kepanikan luar biasa, karena saya MC-nya pada saat itu, saya kendalikan dengan mengumpulkan anak-anak di depan. Ayo anak-anak kumpul semua, kemudian saya kendalikan, ayo kita istighfar, takbir, Allahu Akbar, semua tenang, kita ke depan. Padahal itu kita juga panik kan, takut tiba-tiba plafon masjid rubuh atau teras rubuh, itu kan ngeri kan. Nah setelah mereka tenang, kita bagikan makanan dan selesai. Kita bisa mengendalikan. Sesulit apapun, kita harus mengendalikan kondisi, karena sebenarnya ini sesuatu yang unpredictable ya. Sesuatu yang kita tidak nyangka, ternyata ada gempa susulan dan kita harus mengambil keputusan. Dan saya harus mengambil keputusan membawa anak-anak keluar yang panik tadi, berkumpul di halaman. Dan alhamdulillah masih bisa saya pegang kendalinya. Masya Allah. Itu pengalaman luar biasa. Terlepas dari ada kesedihan di
pemukiman ya sementara anak-anak sedih, tapi kita bikin happy. Dan satu lagi masih di Gempa juga, saat kami mendongeng itu ada ibu-ibu di depan, kami bilang, ina-ina, bapak-bapak, bahasa Lombok kan, jangan di depan, ini anak-anak jatahnya. Ternyata ada ibu-ibu di depan, ini anak-anak, dia di depan duduk. Terus senyum-senyum kan, saat kami dongeng senyum, kadang dongeng menegangkan juga senyum, terus sudah selesai mendongeng dia senyum, wah berarti ibu ini happy. Apa yang terjadi? Setelah itu, Bu, itu kok ibunya senyum? Dia bilang apa? Itu orang gila atau ODGJ. Jadi salah satu peserta atau audiens kami adalah ODGJ. Nah gitu loh Bang Imam. Jadi kita nggak nyangka ternyata dongeng itu bisa menghibur orang gila. Ya, jadi kita aja menghibur anak-anak yang lagi stres, orang tua yang lagi bingung ini kan bagaimana dapat makan. Ternyata ada ODGJ juga yang menikmati cerita kami. Gitu. Minimal pas dengerin antum cerita dia waras, happy, dia waras gitu kan. Karena kami wah berarti ibu ini terkesan kan. Kami kan bangga juga ternyata ODGJ. Misalnya dalam hati ibu itu, wah ini yang di depan nggak segila saya. Nggak segila saya. Karena dia dari awal kami mendongeng sampai selesai mendongeng udah closing, dia tetap tersenyum. Itu yang bikin kami GR kan. Ternyata itulah salah satu peserta yang mendengarkan cerita tadi adalah orang gila atau ODGJ kan. Nah itu seru Bang Imam gitu kan. Tapi happy kita kan, ya apa yang bisa kita berikan kontribusi yang walaupun kecil tapi bisa menggugah anak-anak happy. Kita ada mewarnai, ada craft dan sebagainya, kita tepuk, yel-yel, happy seperti itu. Nggak boleh pulang gitu kan. Mau di sini kakak ada di sini, itu kan wah itu kayak berat gitu kan. Pindah ke lokasi itu mereka merasa kehilangan, nah kayak gitu kan. Apa Bang Imam? Ya itu yang kesan yang luar biasa. Sudah pernah ketemu presiden ya? Sudah ketemu presiden. Satu Asia Pasifik. Asia Pasifik, acara Asia Pasifik. Menghibur anak-anak. Menghibur anak-anak. Bencana. Sampai menghibur ODGJ juga. ODGJ juga kami hibur. Jadi kami memang pria penghibur yang positif ya. Dan salah satu tolak ukur kesuksesan untuk orang-orang di Indonesia kan kalau sudah bisa ketemu sama presiden, itu artinya kan karyanya diakui. Ya, alhamdulillah. Ya, untuk ukuran orang yang karyanya sudah dapat pengakuan dari negara, apa mimpi kedepannya nih Bang Ian? Mimpi kedepannya nggak muluk-muluk, tapi ini sebenarnya mungkin muluk-muluk ya. Wallahualam, nanti Bang Imam bisa kasih pencerahannya gitu lah. Mimpi saya dan teman-teman lainnya adalah mendirikan masjid. Mendirikan masjid? Iya. Itu mimpinya Bang Imam. Masjid yang seperti apa yang masjid yang harus berdampak, kontribusi dan programnya berdampak bagi masyarakat gitu loh. Masjid yang penuh dengan cerita dan cerita. Ya, mungkin basicnya dari ranah dunia anak-anak ya. Nah, kita masuk, kita mungkin ke masjid-masjid lain, membantu takmir untuk menghibur anak-anak, mungkin disiplin dalam tertib sholat, atau mungkin menghormati orang tua. Nah, dengan sounding ini, nanti mereka melihat, nama masjid kami Story Langit. Story Langit. Masjid masih visioner ya, masih abstrak gitu. Abstrak. Masih di awal-awal di langit turun ya. Story Langit. Kami storyteller. Jadi basic dari saya storyteller punya ide kenapa nggak Story Langit? Nah, karena kita ingin menceritakan kisah-kisah dari langit. Tentu Al-Qur'an kan. Al-Qur'an, hadis, kisah-kisah hebat para sahabat dan sebagainya. Itu misinya. Berat sih sebenarnya kalau dibilang itu, tapi ya mohon doanya. Bismillah. Nggak ada yang nggak mungkin, Bang Ian. Gitu. Ketemu presiden aja udah. Apalagi cuma gunting pita masjid Story Langit. Nah, amin. Doain. Betul nggak, Abang Kakek Bunda? Domain sahabat ya, KBRI ya. Karena memang ya ini bersama ya, dari saya, ada Mas Eko, ada juga Kang Arianto, ada Kang Cecep. Kita berempat untuk ya membangun mungkin peradaban ya katakanlah di dunia anak-anak terlebih dahulu. Bagaimana mungkin ya, mohon maaf, mungkin para ustadz mungkin belum kepegang semua nih dunia anak-anak. Nah, kita lah yang turun. Karena kan mungkin ustadz orang-orang dewasa, mungkin ya janda, tua, yatim dan sebagainya yang putus sekolah. Nah, kita masuk ke dunia anak-anak. Tapi itu pun kan melebar. Ya anak-anak ada di putus sekolah juga, anak-anak kecanduan narkoba, anak-anak dibully. Itu kan kita edukasi. Terus anak-anak misalnya terhadap pelecehan seksual. Kita bisa sondingkan misalnya mana yang boleh dipegang, misalnya dilakukan, misalnya bagian pundak dan sebagainya. Itu kita harus mensondingkan gitu kan. Bagaimana itu menghindari pelecehan seksual dari lagu dan kampanyenya kampanye. Masya Allah. Jadi kita nggak tahu kan ya, anak yang muslim atau non-muslim atau siapa saja itu bisa terjadi. Nah, itu bagian bagaimana sebuah gerakan ya yang kita harus benar-benar peduli dengan dunia anak-anak.
Masya Allah. Kecanduan game dan sebagainya. Ini kan Ya. PR besar. Paling banyak tuh kalau Nah, kecanduan game itu sekarang. gampang gitu kan. Tapi melalui dunia cerita, kami pernah buktikan acara misalnya piknik dongeng atau story langit camp itu Bang Imam kemarin ketika ya bulan kemarin itu sukses. Kita bisa 2 hari anak-anak lupa dengan gadget. Masya Nah, artinya kan ada permain tradisional, kita bangkitkan kembali, ice breaking, outbound dan sebagainya. Ternyata bisa kok gitu loh. Bisa. Iya, berarti kan penting dong dunia storytelling. Rencananya di mana masjidnya, Bang? Itu dia, ya modalnya. Mudah-mudahan ada yang mewakafkan tanahnya, atau Allah memampukan kami untuk bisa membuat atau membangun masjid ini. Ya tetap di kota, ya di Jambi lah, di kota Jambi. Ya, dimulainya di Jambi. Iya, mulai di Jambi. Tapi kalau kata Allah jadi ada di seluruh Indonesia, Alhamdulillah, amin, Alhamdulillah. gitu kan ya. Butuh lagi ini doa-doa dan mungkin eksekusi yang luar biasa nanti. Masya Allah, ini bagi abang kakak ibu bunda sekalian, orang-orang baik yang ada di Jambi, yang ada di seluruh Indonesia, yang punya rezeki berlebih, ingin mewujudkan mimpi Bang Ian dan teman-teman, bikin masjid Story Langit, Amin. masjid yang akan menceritakan banyak kisah-kisah hebat. Masjid yang ramah anak, masjid ramah anak, ramah musafir, Ramah apa musafir. lagi ya? Apa tuh lagi ya? masjid romantis, Romantis. Apa tuh, Bang? ramah orang muda, Ramah orang muda, musafir, anak-anak. anak-anak. Jadi anak-anak kan kalau ke masjid ada kan takbir atau bahkan ketok takbir, anak-anak heboh gitu ya persiapan sholat gitu kan, jangan ribut atau matanya keluar gitu kan, itu nggak banget kan. Nggak Kita banget. bagaimana menjadikan anak-anak nyaman di masjid? Kata siapa ya? Penakluk Konstantinopel? Belum. Kata penakluk Konstantinopel Oh, di iya. Al-Fatih. Sultan Muhammad Barang Al-Fatih. siapa dari kamu tidak pernah mendengar suara anak-anak lagi di masjid, maka berhati-hatilah, waspadalah, maka akan terjadi sesuatu yang mengerikan kan. Betul. Ya, itu. Makanya kami ingin menjadikan salah satunya aja Masjid Story Langit, masjid ramah anak. Dan insya Allah kita akan menjadikan anak-anak nyaman, anak-anak yang berdaya, anak yang punya kontribusi bagi umat, dan dialah akan menjadi penggerak kita sesungguhnya untuk selanjutnya. Keren Kayak nih. motivator ya. Kita doakan semoga Mohon doanya masjidnya ya. segera jadi masjid Amin. yang romantis, Romantis. ramah orang muda, musafir, anak-anak dan tetangga sekitar. Dan tetangga sekitar. Amin. Jadi ya nanti Allah. marbotnya sebelum sholat, anak-anak berbaris, lalu dia bilang, mana suaranya? Ini suaraku. Kita mau apa? Mau sholat. Oke. Langsung Pada diam semua. Ya, kan? baru kita mulai sholat. Iya, kan dibikinlah sesuatu yang nyaman gitu. Ya, kan. semoga nanti Allah datangkan orang baiknya, Amin, amin, amin. Allah datangkan tanahnya, Amin, datangkan amin, rezekinya, amin, amin, datangkan amin, ulama yang amin. siap bantu secara syariat di sana, Amin. datangkan banyak orang-orang baik, Amin. dan semoga Bang Ian bersama teman-teman segala mimpi yang baik diwujudkan Allah dengan Amin ya cara-cara Rabbil yang terbaik. Alamin. Al-Fatihah. Ya Allah, semoga ya Bang Iman, makasih melalui mungkin channel ini, mana tahu bisa menyentuh hati para calon pewakif ya. Dimanapun Anda berada, insya Allah. Ya, tapi doanya sebenarnya beliau pengen dari upaya teman-temannya. Ya. Ya. Mana yang baik menurut Allah, Ya. itulah yang kita syukuri. Insya Allah. Nah, ada nggak Bang pesan-pesan buat seluruh keluarga bebas riba Indonesia nih? Pesannya seperti apa ya? Terhadap yang mana dulu nih? Apa saja? Apa saja? Pesan untuk semangat untuk Ya, memperbaiki pastinya hidup. kami ya tadi sudah didoakan dan mohon doa. Kami juga mendoakan para sahabat KBRI juga terbebas dari riba, lunas hutang piutangnya, dan juga kami dipermudah oleh Allah, kami dibantu Allah untuk mewujudkan mimpi ini bersama. Mana tahu gitu kan ya, dari ya kami nggak mungkin tidak punya kekuatan kecuali Allah SWT. Mana tahu dari pewakif, calon pewakif juga akan memiliki visi yang sama dengan kami. Ayo sama-sama kita membangun peradaban ini dimulai dari dunia anak-anak, karena anak-anak kita akan menentukan masa depan bangsa ini ke depannya. Masya Allah. Sedap. Mohon doanya ya para sahabat KBRI, Bapak Ibu semua, ayah bunda yang kami muliakan. Nah, ini suasana yang sangat ceria terjadi di studio kita nih. Iya, padahal Abang kakak ibu iya, sekalian, dan betul. tidak lupa di akhir kita doakan semoga seluruh keluarga besar bebas riba Indonesia Amin. bisa hidup tenang tanpa hutang, Amin. hidup Amin. bahagia tanpa riba, Amin. hidup berkah di jalan Allah, Amin. istiqomah sampai jannah. Amin. Nah, yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik kami mohon maaf. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.